Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian para siswa yang sedang berada di rumah? Semoga Allah senantiasa memberikan kita ya kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada video kali ini ya, guru pembelajar akan mengajak siswa sekalian untuk belajar bagaimana menghitung volume limas ya. Di sini akan disajikan bagaimana sih caranya mendapatkan rumus ya, rumus dari volume limas dan juga bagaimana cara mengerjakan soal dari persoalan volume limas. Baik, kita akan jelaskan mengenai volume limas. Perhatikan ya. Kaidah dasar volume limas ya. Jadi sengaja setiap pembahasan dalam membahas baik itu luas permukaan ataupun volume ya, ini harus dipahami kaidah dasarnya ya, karena rumusnya sangat berkaitan dengan apa? Dengan rumus-rumus yang sebelumnya. Perhatikan kaidah dasarnya. Volume limas adalah sepertiga bagian dari volume prisma ya, sepertiga bagian dari volume prisma dengan syarat ya luas, alas dan tinggi yang sama antara limas dan prisma tersebut ya. Ingat, antara prisma dan limasnya tingginya sama dan alasnya juga sama ya, itu yang harus dipahami ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita misalkan limas ya. Limas apa namanya? Limas segi 4 ya. Limas segi 4. Nah, misalkan ini volume yang pertama ya. Kemudian ditambah dengan volume limas yang kedua yang sama ya. Ingat kongruen ya, ini harus sama persis. Kita tambah dengan volume limas yang ketiga. Nah, ini ketiga ini dijumlahkan atau isi-isi yang di dalam limas ini, baik limas yang pertama, limas yang kedua, limas yang ketiga, ketika semua isinya ini dituangkan ke dalam satu wadah yang alasnya ini sama, ya alasnya sama persis dan tingginya sama, tinggi dari sini ke sini dan ini tingginya dari tengah ya kalau limas ya, sini ke sini, ya, itu sama. Ketika dituangkan ke dalam sini semua, maka penuh pas ya, sehingga volume prisma merupakan penjumlahan dari ketiga volume limas, atau kita bisa katakan bahwa volume limas ini sepertiga bagiannya dari volume prisma ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini kenapa kok disebut prisma? Iya, prisma kan sudah didefinisikan di awal bahwa alas dan atapnya sama ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai balok ya, sebagai balok ya. Jadi ini insya Allah bisa dipahami ya, gampang ya. Jadi yang termasuk prisma juga kubus ya. Kubus juga termasuk prisma. Kenapa? Karena bawah dan atasnya sama, alas dan atapnya sama ya. Jadi prisma itu juga diantaranya kubus dan apa balok juga disebut sebagai prisma ya. Ya, baik, kita akan membahas volume limas ya. Perhatikan gambar ini ya, ini adalah limas ya. Ini adalah limas. Kemudian sesuai dengan kaidah dasar, maka volume limas adalah sepertiga dari volume prisma ya. Sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian volume limas berarti sepertiga dari volume prismanya. Rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi ya. Alasnya bentuknya apa? Ya sesuai, kalau bawahnya bentuk persegi berarti masuklah rumus luas persegi di sini. Kalau bawahnya bentuk persegi panjang berarti di sini masuk luas persegi panjang ya. Paham ya? Jadi itu. Contoh soal. Kita bahas contoh soal yang paling sederhana. Suatu limas memiliki alas berbentuk persegi jika panjang rusuk dari persegi tersebut adalah 10 cm dan tinggi limasnya, ingat tinggi limasnya adalah 21 cm. Berapakah volumenya? Nah, ini kan rumusnya nih. Ya jawab, masukkan rumusnya ke sini ya. Luas alas, alasnya bentuknya apa? Alasnya persegi bentuknya. Berarti rumus luas persegi apa? Ya, S kuadrat ya. S kuadrat di sini ya, S kuadrat ya, berarti dikali tingginya tinggi limas ya. Nah, berarti
volume limasnya sepertiga, S-nya masukkan 10 kuadrat dikali dengan 21 ya. 10 kuadrat berapa? 100 ya. 100 dikali 21 ya 2100 ya. Berarti 2100 dikali sepertiga, berarti 2100 dibagi 3 berapa? Ya 700 cm kubik ya. Insyaallah ini sangat mudah dipahami ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share karena ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan channel Guru Pembelajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.